Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara. Saya dari kelompok 7. Hari ini kita akan membahas tentang teori sosial kognitif. Nah, sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 7. Maaf, ini ada typo sedikit, salah tulis. Seharusnya di sini kelompok 7 ya. Jadi, teman-teman di sini biarkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu sebelum kita membahas materi pada hari ini. Yang pertama, nama anggota saya yaitu ada Arbia Zabila Alfansa, ada Nilan, ada Fiona Keswaran, dan terakhir ada Ria Ngabalin. Nah, sebentar. Nah, hari ini kita mulai dengan membahas tentang definisi teori kognitif sosial. Nah, teori ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fiona Keswaran. Kepada Fiona Keswaran dipersilakan untuk menjelaskan definisi teori sosial kognitif kepada teman-teman. Fiona Keswaran dipersilakan. Baik, definisi teori sosial kognitif. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Individu-individu juga melihat model-model atau contoh-contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku-perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Oke, itulah tadi mungkin dari penjelasan dari Fiona Keswaran tentang apa itu teori kognitif, bagaimana sih sebenarnya definisi dari teori sosial kognitif. Nah, dari yang kita tahu, teori kognitif itu kan setelah dijelaskan definisinya, itu pastinya ada siapa yang mengemukakan. Nah, baik, kita lanjutkan materinya ke ilmuwan yang mengemukakan teori sosial kognitif Bandura. Nah, teori ini teori ini akan dijelaskan oleh teman saya lagi, yaitu Fiona Keswaran. Dia lagi yang akan menjelaskan tentang siapa sih yang mengemukakan teori sosial kognitif Bandura ini. Kepada Fiona Keswaran dipersilahkan untuk menjelaskan siapa yang mengemukakan teori sosial kognitif Bandura. Kepada Fiona Keswaran dipersilahkan. Baik, ilmuwan yang mengemukakan teori sosial kognitif Bandura. Teori kognitif sosial atau sosial kognitif teori Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Kanada pada tahun 1925. Ia memperoleh gelar doktornya dalam bidang psikologi klinis dari University of Law, di mana arah pemikirannya dipengaruhi oleh tulisan Miller dan Dollar 1941 yang berjudul Social Learning and Immersion. Penamaan baru dengan nama teori kognitif sosial ini dilakukan pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Ide pokok dari pemikiran Bandura juga merupakan pengembangan dari ide Miller dan Dollar tentang belajar meniru atau imitative learning. Oke, itu adalah sedikit profil dari ilmuwan yang mengemukakan teori sosial kognitif Bandura. Ya, benar sekali. Teori sosial kognitif Bandura ini dikembangkan oleh Albert Bandura yang lahir di Kanada pada tahun 1925. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membahas tentang
kerangka konseptual untuk pembelajaran menurut Bandura. Nah, di sini ada 5 poin dari konseptual itu sendiri. Yang pertama yaitu symbolizing capability, forethought capability, vicarious capability, self-regulatory capability, self-reflective capability. Nah, kita akan membahas satu persatu apa sih itu simbolis capability, forethought capability, dan seterusnya. Nah, dari sini saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya yang akan menjelaskan tentang poin-poin dari kerangka konseptual pembelajaran ini. Yang pertama itu saya akan berikan kesempatan kepada Fiona Kasuaran untuk menjelaskan tentang nomor angka 1 hingga 3. Dan yang kedua itu yaitu dari teman saya Nilan yang akan menjelaskan nomor 4 dan 5. Nah, untuk yang pertama itu kita akan berikan kesempatan kepada Fiona Kasuaran yang akan menjelaskan nomor 1, 2, dan 3. Kepada Fiona Kasuaran dipersilahkan untuk menjelaskan. Baik, kemampuan kognitif dasar yang merupakan karakteristik manusia. Yang pertama, symbolizing capability. Manusia memiliki kemampuan untuk mentransformasikan pengalaman-pengalaman menjadi simbol-simbol dan kemampuan untuk memproses simbol-simbol ini. Mereka dapat menciptakan ide-ide yang melampaui pengalaman pengindraannya. Pernyataan bahwa manusia memiliki kemampuan simbolisasi tersebut tidak berarti bahwa mereka selalu rasional. Hasil pemikiran itu dapat baik ataupun buruk, tergantung pada seberapa baik keterampilan pemikiran orang itu dan tergantung pada kelengkapan informasi yang dimilikinya. Yang kedua, forethought capability. Sebagian besar perilaku manusia diatur oleh pemikiran antisipatifnya, bukan oleh reaksinya terhadap lingkungannya. Orang mengantisipasi konsekuensi perbuatannya dan menentukan tujuannya sendiri. Pemikiran ke depan ini bukan akumulasi konsekuensi-konsekuensi terdahulu, melainkan hasil pemikiran. Yang ketiga, vicarious capability. Hampir seluruh kegiatan belajar pada manusia itu bukan melalui pengalaman langsung, melainkan hasil pengamatannya terhadap perilaku orang lain beserta konsekuensinya. Belajar melalui pengalaman ini memperpendek waktu yang dibutuhkan manusia untuk belajar sebagai keterampilan. Keterampilan tertentu seperti keterampilan berbahasa demikian kompleksnya sehingga tidak mungkin dapat dipelajari tanpa penggunaan modeling. Sekian. Oke. Yang keempat. Oke. Mohon maaf saya potong. Jadi sudah jelaskan ya tentang apa itu symbolizing capability, apa itu forethought capability, apa itu vicarious capability. Itu sudah jelas sekali sudah dijelaskan oleh teman kita Fiona Kasuaran. Nah, ini masih ada poin nomor 4 dan nomor 5. Nah, poin nomor 4 dan nomor 5 ini saya akan berikan kesempatan kepada teman saya yaitu Nilan untuk menjelaskan poin 4 dan 5. Kepada Nilan dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, yang keempat yaitu self-regulatory capability. Manusia mengembangkan standar internal yang dipergunakannya untuk mengevaluasi perilaku sendiri. Kemampuan untuk mempengaruhi perilaku selanjutnya. Yang kelima, self-reflective capability. Kemampuan refleksi diri ini hanya dimiliki oleh manusia. Orang dapat menganalisis berbagai pengalamannya dan mengevaluasi apakah proses berpikirnya sudah memadai. Jenis pemikiran yang paling sentral dan paling mendalam yang terjadi dalam refleksi diri ini adalah penelitian orang tentang kemampuannya sendiri untuk mengetahui berbagai macam realitas. Oke. Itulah tadi penjelasan dari teman saya, Nilan, tentang poin nomor 4 dan 5, self-regulatory capability dan self-reflective capability. Nah, setelah semua dijelaskan, aduh sebentar.
Nggak bisa pindah deh. Oke. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang definisi, siapa yang mengemukakan, bagaimana kerangka konseptual untuk pembelajaran menurut Bandura. Nah, akhirnya kita sampai di akhir PPT ini, yaitu di poin kesimpulan. Jadi, teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Individu-individu juga melihat model-model atau contoh-contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dan dari tindakan mereka. Jadi teori kognitif sosial itu adalah teori yang menonjolkan bagaimana gagasan pembelajaran manusia terjadi dalam lingkungan sosial dengan cara mengamati orang lain. Jadi seperti itu ya sebenarnya teori kognitif sosial. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari kelompok saya, kelompok 7, tentang apa itu teori kognitif sosial. Nah, terima kasih telah mendengarkan dan menonton video dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena kesempurnaan itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Jadi mohon maaf. Yang baik-baik tolong diambil, yang jelek mungkin kita bisa perbaiki. Saya, Bayu Anggara, selaku moderator, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.